Nah, hari ini saya mau katakan ada satu firman yang luar biasa, yaitu jangan lemah. Semua anak teknik katakan jangan lemah. Aku tidak lemah. Ya, kita mau baca dulu ayat-ayat firman Tuhannya. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan. Saya mau kalian siapkan Alkitab kalian. Kita anak-anak Tuhan, kita datang ke gereja, kita bawa Alkitab kita. Amin. Oke, saya mau cek dulu yang tidak membawa Alkitab atau tidak punya Alkitab. Boleh angkat tangan. Yang tidak punya. Semua punya ya? Ya. Kalau nggak punya, kita gereja menyediakan Alkitab gratis. Kalian boleh minta nanti ke Kak Nur ya. 2 Timotius 2, tolong LCD disiapkan. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu firman Tuhan akan menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan juga. Supaya apa? Kita ini seperti prajurit-prajurit yang sudah memenangkan pertempuran 75 tahun yang lalu, ya kan? Dan hari ini kita mau menjadi orang-orang yang tidak lemah, anak muda yang tidak lemah. Yang setuju katakan amin dong. Ya, 2 Timotius 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Saya minta yang perempuan membaca ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua prianya, laki-laki berganti-gantian. Saya minta yang cewek suaranya jangan sampai kalah dengan cowok, dan cowok jangan sampai kalah dengan cewek, malu dong ya. Oke, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2. Sorry guys. Masa cowok suaranya ini gitu. Suaranya bisa lebih keras gak ya? 2, ya cowok ya. 2, 3. Percayakan hal itu. Oke, 3. Ikutlah sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.
Kalau ditegur sedikit mulai tersinggung, mutung gitu ya. Terus apalagi? Tidak kuat menerima tekanan. Kalian tahu nggak? Pada waktu nanti kalian masuk usia bekerja, bahkan mungkin teman-teman yang sudah bekerja, di tempat kerja itu tekanannya luar biasa. Ada satu karyawan Cistella waktu pertama kali dia kerja, jadi dia itu ikut part time di tempatnya Cistella karena dia nyambi kuliah. Jadi dia kuliah, dia sambil kerja di tempatnya Cistella sama Kodana. Nah, setelah lulus karena dia ini sudah sarjana, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari part time-nya Cistella di tempatnya Cistella. Dia melamar pekerjaan di perusahaan. Nah, apa yang terjadi pada waktu begitu masuk pertama di hari pertama di kerjaannya? Ternyata teman-teman sekantornya itu tidak ada yang welcome sama dia. Jadi dia dibiarkan kerja sendirian. Kalau tanya dimarahin sama seniornya. Dia cari sana kok tanya terus. Dia nggak tahan. Dia hanya bertahan 2 hari kerja di perusahaan itu. Akhirnya apa? Memutuskan kembali kerja di tempatnya Cistella. Anak-anak muda, tolong kalian cek, apakah hidupmu ini tidak mudah, tidak kuat menerima tekanan? Kita harus sadar ini. Karena kalian pernah dengar gak cerita? Ada seorang yang luar biasa di Amerika. Dia sekolahnya hebat, kuliahnya luar biasa kuno, terus kemudian diterima di pekerjaan yang bergengsi. Dia dapat jabatan yang luar biasa, tapi kemudian waktu ada resesi, dia harus dipecat, terpaksa dipecat karena kena pengurangan karyawan. Dan apa yang terjadi? Orang ini sudah menikah, sudah punya rumah yang bagus, dia kan punya mobil yang keren, karena kan pekerjaannya bagus, gajinya gede. Tapi setelah dipecat, dia nggak tahan menghadapi tekanan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia memutuskan untuk bunuh diri. Lihat ini, anak-anak muda sekarang didesain untuk bisa sukses, untuk bisa pintar pintar dalam pelajaran, pintar gadget, pintar IT. Tapi lupa nggak diajar bahwa anak-anak muda pun harus pintar menghadapi tekanan. Anak-anak muda harus menjadi orang yang kuat, tidak lemah. Ciri-ciri apa lagi yang menandakan orang itu lemah? Tadi yang pertama apa? Coba diingat-ingat. Apa? Mudah nyerah. Terus yang kedua apa? Nggak tahan apa lagi? Nggak tahan godaan. Terus yang ketiga tidak kuat menerima teguran. Yang keempat tidak kuat menerima tekanan. Terus yang kelima tidak tahan menderita. Contohnya yang tadi saya ceritakan itu kisah sungguhan. Dia nggak kuat menderita karena hidupnya didesain untuk enak terus. Hidupnya sudah di-cover sama orang tuanya, jangan sampai menderita. Generasi muda sekarang, karena orang tua yang dulu sudah merasakan hidup susah, keinginan orang tua itu kepinginnya apa? Anaknya supaya nggak ikut susah, betul ya? Apa-apa disediakan. Nah, kadang-kadang lupa bahwa anak muda pun harus bisa menjadi anak muda yang kuat, nggak lemah, kuat menghadapi tekanan, tahan menderita. Terus apa lagi? Ciri-ciri orang yang lemah. Ciri-ciri orang yang lemah itu mudah jatuh dalam dosa. Jangan pikir anak muda, kita aman, yang dosa itu yang tua-tua. Enggak, sama aja. Bahkan anak-anak muda ini cenderungnya apa? Tidak tahan terhadap dosa ini karena apa? Fondasinya kadang-kadang masih lemah. Makanya bisa selalu dengan kalian yang mau hadir di ibadah tahajud. Karena apa? Hari sekarang sangat mudah anak-anak muda untuk tergoda nggak datang ke tahajud, untuk nggak datang dalam ibadah. Karena apa? Godaan di luar lebih banyak, lebih menyenangkan kalau di luar, betul nggak? Ini mungkin teman-teman kalian tunggu di luar main nongkrong di pojok, misalnya gitu ya, di warung kopi, nunggu kalian makan di hek ini, di hek sana. Terus nunggu kalian untuk nonton mabar main bareng. Terlalu banyak godaan, tapi selalu kalian mau hadir di ibadah ini. Berikan tepuk tangan untuk diri kalian sendiri dong.
Bangga dong, yuk kalian anak muda yang tahan godaan, tahan menghadapi godaan dunia ini. Nah, terus kira-kira bagaimana supaya kita ini menjadi generasi yang kuat, tidak lemah? Coba saya minta tolong Niko maju ke depan. Ya, Niko cepat kok. Oke, Niko satu, kemudian Kak Nur maju ke sini dong. Sini. Hari ini kita live di IG, nanti Cisel akan upload supaya teman-teman kita yang nggak hadir bisa mengikuti. Nah, sekarang Cisel mau kasih contoh dulu. Niko ini, Koko Niko keren ya, ganteng, kamu sini loh, iya kan, social distancing ya sorry ya, ganteng, tinggi, Cisel aja pakai high heel tetap kalah, ya kan. Kak Nur keren gak? Waduh, rambutnya keren banget. Kak Nur, coba kamu berdiri di sini Kak Nur. Niko, kamu di sini, oke, ada pada sama Nur. Cisel minta kamu dorong Mas Nur. Agak sini dong. Kamu dorong Mas Nur. Ya jangan sekuat tenaga ya, nanti dia jatuh. Maksudnya dorong kayak orang mau berkelahi itu ya. Contoh aja kayak orang mau berkelahi. Coba. 1, 2, 3. Ayah, kamu lama banget sih. Kok gini ya kan? Ya kayak sungguh-sungguhan gitu. Kamu pernah bertengkar gak sih? Oh puji Tuhan. Yang di sini pernah bertengkar siapa? Kok ganteng kelihatannya ini. Kok Danang pernah bertengkar ya? Oh nggak pernah? Oh Yosua katanya pernah bertengkar Yos? Enggak, ya. Ayo kamu dorong, kamu bertengkar. Wow, nah coba lihat ini ciri-ciri orang lemah itu apa? Dia nggak ada persiapan didorong, hampir jatuh nggak? Coba dorong lagi tanpa persiapan sudah. Nah, ciri orang lemah itu kayak gitu. Tapi coba sekarang kalau kamu punya persiapan, coba dorong Mas. Ada perbedaannya. Nah, coba ayo. Kamu kayak, nah, tangan dua dong. Apa lo gitu. Guys, ciri-ciri orang yang kuat perlu persiapan. Betul apa betul? Kalau orang lemah dia nggak ada persiapan, tiba-tiba aja didorong, nggak persiapan ya. Dorong jatuh, Cisel kuat, ya kan? Tapi kalau dia ada persiapan, aduh, astaga. Ya kan? Berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Thank you guys. Jadi, kita mau belajar. Kalau kita mau jadi orang-orang yang kuat, anak-anak muda yang kuat di dalam Kristus, harus ada persiapan. Tapi kalau kalian hanya ingin jadi orang Kristen yang lemah, ya udah hidup gitu aja. Hidup selengean aja nggak masalah. Tapi begitu ada badai datang, kalian satu. Begitu ada tekanan sedikit datang, kalian hancur. Begitu ada penderitaan sedikit, kalian maunya apa? Maunya aku maunya mati aja, gitu ya kan? Apalagi di sini sekarang zamannya semuanya online. Hidup kalian bisa dipantau oleh orang lain dimanapun di dunia ini. Kalian bisa dengan mudah dibully di Instagram, di Facebook, di apa lagi? Twitter, ya kan? Kalian dengan mudahnya akan bisa dibully. Kalau kita nggak kuat, kita akan mudah terpuruk. Hari ini saya mau ajarkan bagaimana persiapan kita supaya kita itu bisa menjadi orang-orang anak-anak muda yang kuat, yang tidak lemah. Yang pertama, kita harus hidup seperti prajurit. Semua katakan, aku mau seperti prajurit. Yes, kita harus hidup seperti prajurit. Bagaimana orang itu ditempa jadi prajurit? Yang pertama ya, jadi prajurit itu apa? Dia tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Bayangkan, kalau prajurit itu mementingkan diri sendiri, pada waktu dia ada musuh, dia mikir, waduh nanti aku mati. Dia lari, betul nggak? Tapi kalau seorang prajurit, dia nggak akan mementingkan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan adalah kepentingan orang lain
menjadi seorang prajurit supaya kalian kuat. Yang berikutnya, belajar hidup. Tadi yang pertama, belajar hidup tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, belajar hidup menderita. Kemudian sebagai prajurit itu belajar hidup menghadapi tantangan. Bayangkan anak muda di tempat ini, kalau kalian seorang prajurit menghadapi musuh tapi nggak siap untuk menghadapi tantangan, nggak siap untuk menghadapi musuh, apa yang terjadi? Ini ada musuh, maaf ya Pak ya, saya permisi, enggak kok, kita ini teman ya teman, masa gitu? Ya enggak lah. Kalau prajurit ada musuh, dia sudah pegang tembaknya. Tadi perjalanan pulang kami dari Solo, kita ketemu dengan prajurit-prajurit keren banget, pakai baju hitam, terus senjatanya AK berapa itu ya? Wah keren banget. Kalau ketemu teroris ya pasti langsung ya kan? Kita harus jadi anak muda yang kuat. Semua katakan, aku harus kuat. Aku tidak lemah. Oke. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi anak muda yang tidak lemah, yang menjadi anak muda yang kuat? Yang pertama, kita belajar menjadi seperti prajurit. Yang kedua, kita belajar seperti olahragawan. Di ayat tadi dituliskan, ya kan? Seperti prajurit sedang berjuang, kemudian seorang olahragawan harus hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut aturan-aturan olahraga. Kita harus belajar seperti olahragawan ini. Kalian tahu, seorang olahragawan ini sama Bildad ya. Bildad, kamu kan olahragawan, kamu kan pesepak bola, ya kan? Saya tanya, pada waktu kamu mau pertandingan, kamu ada persiapan nggak? Ada latihan nggak? Latihannya gampang atau susah? Susah. Terus berapa menit? Lama atau cepat? Lama. Guys, kalau kalian mau jadi orang kuat, kalian harus contoh olahragawan. Dia persiapannya lama, dia harus latihan lama, bayar harganya lama. Jangan dikit-dikit malas ke gereja, mendung malas. Enggak keren gitu. Kalau kalian mau jadi anak muda yang kuat, harus seperti olahragawan. Dia berani berlatih dalam waktu yang panjang. Terus kalau olahragawan diajari sportivitas enggak? Sportif enggak? Atau boleh main curang? Nanti kalau kamu ketemu musuh itu tendang aja kakinya biar rusak, biar luka. Nanti enggak jadi musuh kamu, biar menang. Apa gitu diajarinya? Enggak. Olahragawan belajar sportivitas. Anak-anak muda, kalau kalian mau jadi anak muda yang kuat, kalian menyaksikan di rumah, kalau Anda ingin menjadi orang Kristen yang kuat, contohlah etos kerja olahragawan. Bagaimana dia di tempat, dia menjunjung tinggi sportivitas, dia mau ikut aturan. Dikatakan di ayat ini, saudara, ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, ya kan? Apabila ayat yang kelima, apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kalau kalian mau jadi orang muda yang kuat, ikuti aturan main dalam hidupmu, ikuti firman Tuhan dalam hidupmu. Jangan tabrak kiri, tabrak kanan, jangan menghalalkan segala cara. Amin. Oke, next, berikutnya. Bagaimana kita menjadi kuat? Kita contoh sebagai apa tadi? Prajurit. Terus yang kedua apa? Seperti apa? Olahragawan. Yang ketiga, kita belajar seperti apa? Seorang petani. Kenapa kok harus belajar seperti seorang petani? Rasul Paulus ini luar biasa hikmat Tuhan. Diajar sebagai prajurit, diajar sebagai olahragawan, dan juga seorang petani. Kalian tahu, seorang petani, pekerjaan bertani itu nggak mudah, anak-anak muda. Siapa yang suka bercocok tanam di sini? Pekerjaannya nggak mudah. Untuk mencangkul aja perlu kerja keras. Ya kan, nanam bibit dulu. Setelah bibitnya ada, tumbuh, kalian harus pindahkan ke tempat yang lebih gede. Harus nyirami setiap hari. Ini berbicara tentang apa, anak-anak muda? Ini berbicara kalau kita mau menjadi anak muda yang kuat, kita harus belajar dengan tekun. Semua katakan tekun. Aku harus tekun. Karena apa? Kalau kita menanam tanaman
Kita mau nongkrong kemana aja oke, kita mau ke gereja pagi siang sore oke, kita mau pergi mana aja oke. Tapi sekarang ada pergantian musim. Kita belajar setiap pergantian musim, maka pola hidup kita pun mengalami perubahan. Sekarang kalian boleh nggak pergi tempat umum tanpa masker? Masih ada yang di sini pergi tempat umum pakai tanpa masker? Tolong maskernya dipakai, Mbak. Iya kamu Kesia. Nggak bawa masker. Loh, tadi penerima tamunya gimana? Dikasih masker, Mas. Kalian tahu nggak perubahan musim? Misalnya terpaksa, tapi masih pakai face shield. Perubahan musim. Kita harus siap anak-anak muda, supaya kita menjadi anak muda yang kuat, tidak lemah. Amin semuanya. Satu ayat sebagai ayat penutup. Amsal 20 ayat yang ke-29. Semuanya bangkit berdiri sambil membaca dengan keras. Amsal 20 ayat yang ke-29, baca dengan keras semuanya. Karena kalian adalah anak-anak muda yang kuat, tidak lemah. Semua siap? 2, 3. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Sekali lagi, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Yes, uban. Guys, saya mau dorong kalian semua. Jadilah anak muda yang kuat, tidak lemah. Jangan jadi anak muda yang cemen. Baru dimarahin sedikit nangis-nangis, baru putus cinta aja sudah rasanya mau bunuh diri, baru cintanya nggak diterima aja udah rasanya dunia runtuh. Tolong, hidup kalian terlalu berharga hanya untuk menangisi cowok atau cewek. Halo, karena apa? Di luar sana Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kalian. Kalau belum waktunya sudah, nggak usah nangis-nangis, karena nanti pasti ada tiba waktunya. Kalian akan dapat jodoh yang terbaik, ya kan? Yang setuju katakan amin. Yang nggak setuju nggak apa-apa karena belum waktunya, ya kan? Hari ini tantangan kalian apa? Sekolah online. Tantangan kalian apa? Nggak punya uang saku sekarang kalian karena nggak sekolah, terus nggak dikasih uang saku gitu ya? Iya betul, betul ya. Ya ampun, kasihan banget. Ternyata sama Brian. Apa cuma itu tantangannya? Terus kalian akhirnya apa? Putus asa. Gak pegang uang rasanya mau, aduh udah gak mau ngapa-ngapain. Guys, hidup kalian terlalu berharga untuk hanya dibuat putus asa. Amin. Semuanya tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih dan mengucap syukur. Hari ini Tuhan, Engkau bangkitkan roh kami, Engkau kuatkan jiwa kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak muda yang kuat, tidak lemah. Kami mau katakan Tuhan di hadapan-Mu hari ini, kami mau kuat di dalam Kristus. Semuanya angkat tangan. Katakan, Tuhan, aku mau kuat di dalam Engkau. Katakan seperti itu. Tuhan, aku mau kuat di dalam Engkau. Tuhan, aku mau kuat di dalam Kristus. Di dalam kasih karunia-Mu aku kuat. Tuhan, kami nyatakan hari ini Tuhan, semua pribadi yang lemah, semua pribadi yang negatif dalam setiap hidup anak-anak muda, kami mau tolak, katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada adalah kekuatan yang baru, yang ada adalah semangat yang baru, yang ada adalah jiwa, roh kami menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami mau belajar seperti seorang prajurit, kami mau belajar seperti olahragawan, dan juga kami mau belajar seperti petani dalam menghadapi hidup kami ini, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan katakan bersama-sama.